Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin tutorial overlay teks terjemahan seperti Aldo TikTok part kedua. Seperti biasa, untuk presetnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang mau dukung channel ini agar terus upload setiap harinya, kalian bisa donasi dengan cara klik link yang ada di deskripsi juga. Sekarang kita akan langsung masuk ke tutorialnya. Nah, sebelumnya saya udah bikin video tutorial bikin overlay terjemahan part yang pertama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada overlay kali ini itu prosesnya hampir sama dengan video sebelumnya, yaitu video yang saya bilang tadi. Jadi untuk langkah awal, kalian lakukan hal yang sama dari awal sampai akhir seperti video yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk linknya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi juga. Nah, kalian tonton video itu dulu dan lakukan proses editing yang sama seperti video tersebut sampai akhir. Jika sudah, maka akan terlihat seperti ini. Oke, akan terlihat seperti ini jika kalian sudah melakukan semua proses editing yang dilakukan pada video tersebut. Oke, seperti ini ya. Supaya tidak penasaran, mari kita play dan lihat hasilnya. Ia akan terlihat seperti itu. Nah, jika kalian ingin overlay text yang seperti itu, kalian bisa cek tutorialnya di link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke part yang kedua. Nah, di part yang kedua ini overlaynya hampir sama, cuman dibedakan pada transisi masuk dan transisi keluar. Jadi yang beda cuman itu aja, yang lainnya sama. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik layar teks yang original atau layar teks yang memuat teks lirik aslinya, bukan lirik terjemahannya ya, yaitu yang ini. Kita masuk ke efek. Nah, di sini kita cari efek fade in or out. Nah, yang in kita akan naikkan dikit menjadi 0,20 seperti itu. Jika sudah, kita salin layar ini. Lalu kita pilih layar-layar original yang lain, yaitu yang ini, ini. Ingat ya, yang original, yang memuat lirik teks aslinya, lirik teks yang sama dengan musik yang kalian pakai, yang itu ya. Nah, jika sudah dipilih semua lirik originalnya, baru kita tempel gaya. Nonaktifkan semuanya kecuali pada bagian efek. Tempel. Nah, secara otomatis pada lirik yang original, pada efek fade in or out-nya, yang in sudah diubah menjadi 0,20 second. Seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama juga pada lirik terjemahannya. Kita klik layar teksnya, pindah ke efek, pindah ke fade in or out, dan yang in kita ubah menjadi 0,20 second. Langsung kita salin, lalu pilih layar-layar teks yang memuat lirik terjemahan seperti ini. Oke, jika sudah, kita langsung tempel gaya. Nonaktifkan semuanya kecuali pada bagian efek. Tempel. Bisa dilihat pada layar teks terjemahan, efek fade in-nya udah 0,20 second. Oke, jadi seperti itu untuk tahap selanjutnya.
Nah, jika sudah diubah efek fade in pada semua layarnya, sekarang langkah selanjutnya kita akan menggabungkan per dua layar teks. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita akan menggabungkan layar teks yang original dan juga layar teks yang terjemahan. Nah, jadi dua layar teks tersebut kita akan gabungkan sehingga menjadi grup satu. Oke, saya berikan contohnya. Jadi kita pilih layar teks originalnya, lalu kita pilih layar teks terjemahannya, lalu kita gabungkan dengan cara klik yang nomor 1. Nah, maka akan menjadi grup 1 seperti ini. Oke, paham ya? Kita berikan contoh lagi. Kita pilih layar teks yang original, lalu yang terjemahan, lalu gabungkan. Seperti itu. Lakukan terus sehingga semua layar teksnya menjadi grup semua. Gabungkan, 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 gabungkan. Oke, jika kalian sudah selesai menggabungkan semua layar teksnya per dua teks ya, akan terlihat seperti ini. Oke, jadi sekarang teksnya itu dalam bentuk grup ya. Nah, jika sudah kita gabungkan semua layar teksnya, langkah selanjutnya baru kita akan memberikan efek di grup ini. Jadi kita klik grup 1, kita masuk ke efek, di sini kita tambahkan efek. Untuk efek yang pertama, kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih lengkungan gelombang. Oke, pada efek kali ini kita akan bikin transisi keluarnya terlebih dahulu ya. Oke, kita pindah ke bagian magnitude terlebih dahulu. Nah, di sini kalian berikan keyframe di akhir dan juga di tengah-tengah. Di sini saya perkirakan tengah-tengahnya di sini aja ya, 10.07. Nah, jika sudah diberikan keyframe di akhir dan di tengah-tengah, pada keyframe yang di tengah-tengah magnitude-nya kita ubah menjadi 0. Sedangkan yang di akhir kita diamkan 4. Lalu kita berikan kurva, klik yang nomor 2. Next, kita pindah ke bagian jarak. Nah, di jarak ini kita akan perkecil banget. Kita pakai 3 aja, 3,0. Oke, jika sudah, di bagian sudut itu 0 derajat, diamkan. Di bagian tahap kita berikan keyframe lagi, yaitu di tengah-tengah dan di akhir. Yang tengah kita akan ubah menjadi 0,40. Sedangkan yang di akhir kita ubah menjadi 1,70. Seperti itu. Lalu tidak usah diberikan kurva. Oke. Pada efek lengkungan gelombang settingannya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggandakan efek lengkungan gelombang ini. Kita klik efek lengkungan gelombang yang berada di bawah. Nah, di sini yang perlu kita ubah hanyalah pada bagian jarak. Kita ubah menjadi 5. Seperti itu ya. Yang lain tidak perlu diubah, hanya pada bagian jarak. Oke, jika sudah, kita next ke efek selanjutnya. Kita cari di bagian move and transform dan pilih ombang-ambing. Nah, di sini sudutnya kita akan ubah menjadi negatif 30 derajat. Oke, bisa dilihat pergerakannya akan terlihat seperti itu ya, ke arah negatif 30 derajat. Nah, jika sudah, di bagian frekuensi, di sini kita akan memberikan keyframe juga, yaitu di tengah-tengah dan juga di akhir. Oke, yang di tengah-tengah kita ubah frekuensinya menjadi 0, sedangkan yang di akhir kita ubah menjadi 50, 0,50 maksudnya. Oke, seperti ini. Lalu tidak usah diberikan kurva. Kita next di bagian magnitude. Nah, di sini kita akan ubah
magnitude-nya menjadi 60. Ya, seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan tambahkan efek lengkungan gelombang lagi. Kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih lengkungan gelombang. Nah, kenapa saya ini tidak menggandakan efek lengkungan gelombang yang sudah saya buat? Karena pada efek lengkungan gelombang kali ini itu kita akan bikin transisi masuknya. Yang tadi kan transisi keluar, sekarang kita bikin transisi masuknya. Nah, untuk transisi masuknya kita seperti biasa pindah di bagian magnitude terlebih dahulu. Kita berikan keyframe di awal dan juga di tengah-tengah. Oke, jadi awal dan tengah-tengah ya. Yang tengah-tengah kita akan ubah magnitude-nya menjadi 0, sedangkan yang di awal kita diamkan 4. Lalu kita berikan kurva, klik yang nomor 3. Di bagian jarak di sini kita ubah menjadi 3. Sama seperti efek lengkungan gelombang sebelumnya. Sudutnya di sini kita ubah menjadi 180 derajat. Nah, seperti ini. Dan untuk tahap kita berikan keyframe juga di awal dan tengah-tengah. Yang tengah-tengah kita ubah menjadi 0,40. Sedangkan yang di awal kita ubah menjadi 1,70. Dan tidak usah diberikan kurva. Oke, pada efek lengkungan gelombang untuk transisi masuk seperti ini settingannya. Oke, bisa dilihat dulu, hasilnya akan terlihat seperti ini. Ya, akan terlihat seperti itu. Nah, untuk mempercantik lagi, di sini kita akan pindah ke bagian move and transform. Kita akan main di bagian move. Berikan keyframe di 3 tempat, yaitu di awal, tengah-tengah, dan juga akhir. Yang tengah-tengah kita diamkan, tidak usah digeser-geser. Nah, untuk yang di awal kita akan geser ke atas sedikit. Oke, mungkin segini cukup, dikit banget ya. Jika sudah, kita pindah ke keyframe yang di akhir. Nah, di sini kita akan geser ke kiri. Gesernya ya agak panjang, tapi nggak panjang banget. Oke, segini cukup. Ingat ya, yang awal kita geser ke atas, yang tengah-tengah kita diamkan, dan yang di akhir kita geser ke kiri. Seperti itu. Dan kita berikan kurva. Pada bingkai yang pertama, kurvanya seperti ini. Sedangkan di bingkai yang terakhir, kurvanya seperti ini. Oke, sekarang kita baru lihat hasilnya. Oke, akan terlihat seperti itu. Mungkin hasilnya terlihat buruk ya, karena AM saya sudah nggak bisa di-play karena kebanyakan efek. Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan tempel semua proses editing yang kita lakukan di grup 1 ke grup-grup lainnya. Caranya gimana? Itu mudah banget ya. Kita tinggal salin dulu grupnya, lalu kita pilih semua grup yang akan kita tempel. Oke, seperti ini. Yang dipilih grup-grupnya aja ya, layar musik nggak usah. Nah, jika sudah dipilih, baru kita tempel gaya. Di sini kita aktifkan aja semuanya, lalu tempel. Dan sudah bisa dilihat semua grup sudah tertempel. Proses editing yang kita lakukan di grup 1 ya. Oke, jadi ini udah selesai. Sedikit curhat ya. Wah, untuk mendapatkan hasil yang hampir sama seperti punya si Aldo tuh susah banget. Itu saya ngeditnya sampai jam setengah 12-an rasanya. Dan ya, hasilnya cukup memuaskan sih. Hampir sama dengan si Aldo, cuman ya agak beda dikit. Saya nggak tahu si Aldo nih ngedit overlay text tuh pakai Light Motion atau CapCut, atau bahkan dia ngeditnya di After Effects, saya nggak tahu.
Dan kita akan bikin sebisa mungkin, semirip mungkin dengan si Aldo ini. Dan ya, semoga hasilnya bisa memuaskan hati kalian. Untuk lihat hasilnya, kita ekspor dulu. Dan ini hasilnya.